selamat sore Bapak dan Ibu. Apa kabarnya? Gimana? Kakak, Adit, Tians Family, semuanya semoga sehat. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Dan kalau buat yang baru pertama kali join di webinarnya sore hari ini, perkenalkan saya lagi. Saya Widya, Bapak Ibu. Saya dari Product Management, dan memang di beberapa kesempatan saya support untuk trainingnya Produk Celestian. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin yang sudah pernah ketemu, saya hai, halo Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah ketemu saya, pernah ikut training saya mungkin di TTT atau di beberapa kota atau di Malaysia, mungkin kita ketemu lagi nih. Jadi semoga nggak bosan selama satu jam sampai 1,5 jam ke depan barengan saya Widya. Bapak dan Ibu, kita akan bahas soal Celestian. Dan tadi sedikit Widya tadi dapat pertanyaan nih dari customer service, Mbak Widya itu kita mau bahas Merin, kemudian kita mau bahas juga soal ganggang atau siwit atau rumput laut ya bahasanya ya. Itu mau dimakan ya Mbak? Oh bukan Ibu ya, saya mungkin saya harus menjelaskan sedikit dan meminta maaf kalau misalnya agak miscommunication atau ada yang salah terjemahan nih. Jadinya dari melihat tadi temanya, kita akan bahas Merin karena salah satu bahan unggulan dari Celestian ini adalah si siwit atau si rumput laut. Jadi sore hari ini Widya akan khusus bahas soal merin, khususnya bahan-bahan yang ada kandungan merinnya di Celestian. Nanti saya juga akan ada sedikit tips untuk Bapak dan Ibu mungkin yang mau mengkonsumsi siwit atau rumput laut ini sebagai either itu menu berbuka puasa mungkin juga untuk menu cemilan gitu ya. Gimana sih atau kenapa sih si siwit atau rumput laut ini baik juga untuk dikonsumsi dan sebenarnya manfaatnya untuk apa aja. Tapi sambil saya greeting nih selamat sore yang sambil ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu, saya mengingatkan sekali lagi silahkan untuk share baik link Zoom ataupun link YouTube-nya untuk bisa di-share ke grup, ke mungkin ke teman, ke rekan, ke downline, ke upline, ke crossline supaya bisa join bareng di webinar sore hari ini. Jadi kita bisa sharing experience Celestian karena saya sangat-sangat merasa bahwa mungkin Bapak dan Ibu masih bingung penggunaan rekomendasi Celestiannya, kemudian apa sih yang sebenarnya harus di-highlight dari Celestiannya. Nah, kita akan banyak bahas di sini. Jadi berhubung ini lagi bahas soal rumput laut, karena kita mau bahas soal merin, kita mau bahas soal laut ya. Ini ada salah satu bahan rumput laut yang sebenarnya ada juga di Celestian. Tapi sambil tunggu teman-teman sharing link, saya mau bahas sedikit si rumput laut ini sebenarnya punya manfaat. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak dan Ibu konsumsi rumput laut itu ya kalau nggak dijadiin agar-agar ya paling dijadi campuran minuman ya gitu. Nah itu yang paling sering yang paling gampang diolah gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu ada manfaat lain yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan kalau Bapak dan Ibu konsumsi yang namanya rumput laut ini. Apa aja sih Mbak Widya manfaatnya itu bisa bantu untuk nurunin berat badan. Manfaatnya sih sebenarnya untuk si rumput laut ini karena ada kandungan serat sama fukoidan, jadi sejenis kayak sulfat polisakarida gitu. Jadi si rumput laut ini bisa bantu meningkatkan pemecahan lemak serta mencegah pembentukan lemak baru. Jadi ini bikin kenyang, kemudian juga bantu supaya lemak-lemak yang dari makanannya itu bisa terbuang, terus juga bisa dipecah jadi energi. Dipecah itu bukan dipecah jadi macam-macam nih Bapak Ibu, tapi dipecah lemak itu sebenarnya bentuknya adalah energi juga. Kemudian rumput laut ini sebenarnya juga bantu banget untuk ngatur hormon leptin atau jadi dia bisa kontrol yang namanya rasa lapar Bapak dan Ibu. Jadi bisa bikin rasa kenyangnya itu lebih lama gitu. Dan saya kenapa kalau agar-agarnya itu juga dicampur sama rumput laut yang belum terlalu dihaluskan, itu juga selain memberikan tekstur, dia juga memberikan rasa kenyang gitu. Yang kedua, nah penting banget nih saat COVID seperti ini, dia bantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena sebenarnya beberapa penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dan anti-alergenik dari rumput laut memiliki kemampuan untuk melawan berbagai virus, seperti herpes, dan juga menghalangi masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi memang si rumput laut ini mengandung tinggi antioksidan. Jadi Ibu juga tahu nih antioksidan itu sebenarnya untuk menangkal oksidan, kemudian untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Yang ketiga yang juga mau saya jelasin adalah kan kalau puasa gini biasa banget nih terjadi konstipasi karena mungkin sayur buahnya juga kurang, air putih juga pasti kurang gitu ya. Nah, si rumput laut ini membantu untuk meningkatkan kesehatan usus karena ada serat di rumput laut ini membantu supaya memastikan pencernaannya berjalan lancar. Jadi dia untuk menyerap sisa makanan, kemudian supaya membantu peristaltik usus Bapak dan Ibu supaya bisa mendorong ke arah keluar gitu ya. Karena dia juga mengandung prebiotik yang menguntungkan untuk usus dan mengurangi resiko infeksi bakteri tertentu yang ada di usus, kayak usus kolon misalnya. Nah, itu kan berbahaya ya, bisa menjadi kanker, bisa menjadi tumor. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu rutin konsumsi serat seperti ini, nah, tadi kan selain dia juga bantu ada antioksidannya tinggi, dia juga bantu supaya membuang kotoran yang bersemayam di usus Bapak dan Ibu. Jadi bisa terdorong keluar, bisa bantu supaya ususnya bagus. Karena kan dia juga ada prebiotiknya. Gitu, bantu. Nah, ini saya kasih 2 menu baru sebenarnya, nggak baru banget sebenarnya, cuman saya kasih another option selain mungkin kalau rumput laut itu biasanya hanya dijadikan sebagai minuman pencampur saja, atau biasanya jadi agar-agar gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa ditumis sebenarnya rumput lautnya, bumbunya pun gampang banget, cuma bawang putih, kemudian lada sama garam. Dan dia juga bisa kalau Bapak dan Ibu misalnya mau kasih minyak wijen biar lebih wangi sama bubuk wijen, silahkan. Atau biji wijen boleh, itu wangi banget jadinya. Sama yang kedua ada smoothies rumput laut. Kalau yang kemarin kan smoothiesnya pakai buah pisang ya. Kemudian pakai buah kiwi yang Pak Walid kan sudah share juga ya untuk smoothiesnya. Nah, biar nggak bosen, boleh juga nih pakai si rumput laut. Misalnya tambahin juga sama stroberi, atau tambahin juga sama jambu biji, atau mau pakai jeruk juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau campurin sayur juga lebih bagus, karena pakai sawi misalnya gitu ya. Nah, jangan lupa, karena udah sama-sama hijau semua nih, boleh tambahin spirulina. Kalau mau lebih manis, boleh pakai 1 sendok teh atau 1 sendok makan madu. Gitu. Jadi selain ngenyangin, kemudian sehat, ditambah spirulina pastinya tambah mantap ya, karena dia bisa nutupin juga nih wanginya spirulina, kemudian karena pakai madu, pakai buah, dan dia juga jadi lebih kenyang gitu ya. Kalau misalnya bosan nih pakai frozen banana aja, gitu. Boleh nih, boleh banget pakai si rumput laut. Jadi bisa bantu juga untuk pencernaan Bapak dan Ibu. Semoga sedikit tips tentang rumput lautnya sedikit menjadi pertimbangan kira-kira besok mau bikin apa ya. Kira-kira besok saya mau bosen nih ada rumput laut di rumah tapi kayaknya bosen kalau dibikin agar aja gitu ya. Sedikit tips dari saya untuk rumput lautnya. Kita mau bahas soal Celestia nih, karena tadi kita udah bahas soal rumput laut. Kita bahas si Celestian yang fokusnya memang untuk beauty brand. Jadi memang ini kita ngambil dari bahan natural, kita kombinasikan juga dengan teknologi atau sains. Dan ini memang terinspirasinya kayak kalau Bapak dan Ibu lihat tadi brand story-nya memang kayak ada nuansa awan-awan gitu. Jadi kita berharap bahwa ini adalah satu beauty brand trusted yang Bapak dan Ibu bisa gunakan dan bisa sharing ke seluruh ataupun saudara ataupun downline, upline gitu ya, dan bisa menggunakan atau sharing informasi atau sharing experience-nya di sini. Nah, si Celestian sendiri memang dalam bahasa Latinnya memang artinya langit, atau misalnya disebutkan sebagai perayaan, dan Tian-nya itu sendiri sebenarnya dalam bahasa China itu juga berarti langit, dan itu berhubungan langsung dengan si kita punya company, yaitu Tian Syariah. Kenapa sih namanya Celestian gitu ya? Kemudian apa sih sebenarnya si Celestian ini brand kosmetik apa atau brand skincare apa sih gitu ya? Ini adalah kita berharap penerimaan di masyarakat atau Bapak dan Ibu bisa menerima hal yang kami ingin sampaikan dari Celestian, bahwa kami mendeliver, kami mengirimkan produk dengan kualitas yang terbaik, dengan kombinasi kualitas produknya juga yang terbaik, tapi kami memastikan bahwa affordable. Bapak dan Ibu bisa gunakan, siapapun bisa gunakan, dan ini affordable-nya adalah kami percaya bahwa Bapak dan Ibu ada di seluruh wilayah Indonesia, sampai ada di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, dan kami percaya bahwa affordable ini bisa dicapai. Jadi orang-orang di luar negeri, di luar sana, yang mungkin di daerah
kabupaten sampai mungkin tingkat desa bisa juga menggunakan produk dengan kualitas yang terbaik. Karena mungkin kalau misalnya kualitas produk yang bagus-bagus nih kadang nggak bisa sampai delivery-nya sampai di mungkin di Indonesia bagian timur, bagian mana gitu. Nah ini karena kami percaya bahwa Bapak dan Ibu itu ada di sana dan kami percaya partisipasi Bapak dan Ibu itu besar sekali terhadap perkembangan TIAS ini sendiri, dan kami percaya Bapak dan Ibu akan mencapaikan affordable ini untuk siapapun gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah pesan yang kami harap bisa kami deliver, kami kirimkan dari product management dari TIAS dan sales TIAS khususnya kepada Bapak dan Ibu gitu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa sustain ini bisa dicapai oleh seluruh kalangan atau lapisan masyarakat dimanapun kapanpun dengan memastikan bahwa kualitas ini adalah kualitas yang terbaik gitu ya. Nah makanya kenapa kita punya tagline namanya True Aesthetic True Beauty, karena kami percaya juga bahwa sebuah kecantikan atau keindahan itu kan tidak tertutup ruang dan waktu. Perempuan, laki-laki itu bisa indah itu kan nggak berarti harus perempuan gitu ya. Karena estetik itu berhubungan juga sama soul, berhubungan juga sama bagaimana Bapak dan Ibu menjalani kehidupan gitu kan. Jadi kami berharap True Aesthetic, True Beauty ini juga sebuah pencapaian holistik, bukan hanya Bapak dan Ibu selama ini kan kita konsumsi suplemen, tapi ini juga kita coba untuk memaksimalkan dari luarnya gitu. Jadi dari luar sama dari dalam seluruhnya itu perpaduan holistik. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencapai estetik yang sesungguhnya. Dari luarnya indah, dari dalamnya sehat. Kita bahas sih, tadi kan saya sedikit intro tentang Celestiana itu sendiri, kita mau pesannya seperti apa yang kami harap bisa Bapak dan Ibu terasa gitu ya dari si Celestiana ini. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu bingung, kadang bingung, Mbak Widya isinya apa sih gitu ya, si Celestiana ini saya harus jelasin sama orang gimana, masa iya saya jelasinnya Merin aja, Merin itu apa gitu ya. Kita nanti bahas ada 3 bahan unggulan dari si Merin, tadi ada rumput laut, ada kemudian kita punya namanya kolagen dari Merin, kemudian ada sea salt. Tapi sebelum itu, karena beberapa Bapak dan Ibu mungkin masih bingung atau masih awam terhadap produk Celestian atau mungkin khususnya beauty, di sini saya mau jelasin dulu sedikit lifestyle tips. Kenapa? Karena ini berhubungan erat sama keberhasilan penggunaan produk apapun jenisnya, apapun produk skincare-nya. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu, misalnya ibu-ibu nih khususnya atau kakaknya, kalau pakai makeup nggak dihapus dulu, itu pasti otomatis ke bawah tidur atau pembersihannya tidak maksimal, tidak ada bulk cleansing, itu pori-porinya pasti akan rusak. Kemudian memperburuk kondisi kulitnya, ya pasti ada yang jatuhnya nggak rata gitu ya, kondisinya jadi kering atau jadi oily sekali. Dan kemudian kadang ini juga skip nih Bapak dan Ibu, orang suka nggak fokus ya, padahal sebenarnya konsumsi air putih itu sangat menunjang sekali loh untuk kulit, karena kan untuk menjaga kulitnya supaya dehidrasi dengan baik. Dan yang terakhir, kenapa tadi ada si estetik? Karena tadi saya bilang bahwa selama ini Bapak saya sudah sangat percaya Bapak dan Ibu mengkonsumsi suplemen dengan seimbang, konsumsi suplemen dengan sehat. Nah, juga harusnya diimbangi dengan pola makan. Jadi pola makannya benar, suplementasinya maksimal, kemudian dengan penggunaan skincare. Otomatis jadinya secara keseluruhan pasti bagus. Kalau salah satunya tidak jalani, biasanya nanti akan ada breakout-nya biasanya. Jadi kayak, walaupun udah skincare segala macam rutin, tapi kalau konsumsi air putihnya belum bagus, buah dan sayurnya nggak konsumsi, bisa jadi kulitnya jadi kusam, bisa jadi kulitnya jadi kering banget. Itu efeknya bisa jadi dari konsumsi makanannya. Sedikit info, jadi biasanya kalau masalah kulit itu ada punya rentang. Jadi biasanya kalau masih remaja, masalah kulitnya itu sebenarnya terjadi karena hormonal dan juga karena kelenjar minyaknya masih sangat aktif. Biasalah namanya kan kita ada perubahan hormonal nih kalau udah dari anak-anak menuju remaja. Kemudian kalau sudah dewasa lebih ke arah sekresi sebum atau minyak dari alam kulitnya itu sudah mulai berkurang, apalagi kalau yang sudah mendekati menopause. Nah, ini terkait masalah juga dengan elastisitas kolagen pada kulit, karena seiring dengan usia itu kolagen di kulit kita memang akan berkurang gitu. Itu faktor alami gitu ya. Nah,
Dan masalahnya juga ditambah dengan perubahan pola makan, pola stres, kemudian faktor eksternal itu kayak udara, panas, polusi itu sangat mempengaruhi banget keaktifan dari sebum kita nih gitu. Apalagi mungkin kita juga ada yang di ruangan ber-AC terus-terusan atau berada di exposure-nya sinar matahari gitu, itu mempengaruhi sangat. Kemudian ada yang namanya sudah ketika memasuk fase menopause, ya, ini ada proses penuaan yang merubah kondisi kulit, elastisitasnya berkurang, ada flek gitu ya. Karena itu biasanya justru kulitnya kering banget gitu karena faktor usia. Perubahan pola makan, pola hidup, terutama asupan makanan, nutrisi, kemudian cairan, pola stres, pola tidur juga ngefek banget. Adanya aktivitas olahraga nggak sih? Ada yang ngefek banget karena sekresi kulit kan ya. Itu mempengaruhi banget kondisi kulitnya kita. Nah, ini kita lagi bahas soal Sebastian, Pak. Jadi sebelum kita bahas, saya sedikit sharing tentang masalah-masalah yang terjadi pada rentang usia tersebut, rentang usianya masing-masing. Karena kan mungkin di sini ada yang fokusnya atau konsumennya atau lebih banyak downline-nya, upline-nya itu yang di usia dewasa karena perubahan pola makan, pola stres sama faktor eksternal jadi berjerawat. Tapi pada remaja sebenarnya terjadi jerawatnya karena perubahan hormonal gitu ya, jadi tiba-tiba sekresi sebumnya meningkat, jadi berbeda. Atau yang di sini ada yang targetnya memang karena konsumsinya tadinya kita suplemen gitu ya, mungkin ada lebih fokus karena untuk pencegahan penyakit degeneratif, jadi mungkin orang-orang dengan postmenopause atau pramenopause-nya kesehatan kulitnya atau target masalah kulitnya juga berbeda gitu. Jadi ini sedikit saya kasih gambaran supaya Bapak dan Ibu nggak bingung gitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah bagi menjadi 3 rentang usia masalah kulitnya, kita bagi juga dari jenis kulit. Nah, ini mempengaruhi banget. Ada kulit yang kering, ada kulit yang berminyak, ada yang kombinasi. Karena setiap masalah kulit ini punya setiap jenis kulit ini punya masalah kulit yang berbeda-beda. Kita harus tahu masalah kulitnya apa dengan jenis kulitnya apa supaya bisa tahu nih penyebabnya tuh kenapa ya dan ngarahnya tuh kita mau treatmentnya apa. Nah, ini akan mempengaruhi sekali. Ini yang tadi ada skin type ya, ada yang normal, ada yang dry. Dry itu kering untuk keseluruhan wajah. Kalau untuk kombinasi biasanya dia berminyaknya hanya di bagian T atau di dahi sama pangkal hidung. Kalau untuk oily dia hampir memang di seluruh wajahnya dia berminyak. Nah, ini tadi yang kalau misalnya Bapak dan Ibu bingung, zona T sama zona U itu yang mana ya? Zona T itu yang bagian jidat sama pangkal hidung. Kalau yang U itu bagiannya adalah tulang pipi sama dagu. Jadi masalahnya kadang harus dilihat nih, jerawatnya di bagian mana? Supaya Bapak dan Ibu apa sih fungsinya? Kalau Bapak dan Ibu misalnya pertama kali dia punya masalah di zona T, pakai Sebastian nih, udah bagus Bapak dan Ibu, kemudian nanti punya masalah lagi di zona U. Sebenarnya kan zona T-nya sudah soft ya, tinggal di zona U. Zona U-nya kenapa nih tiba-tiba jadi jerawatan? Apakah dia memang karena jadi sering megang wajah, atau karena mungkin dia konsumsi makanan berminyak, perubahan jenis kulitnya dari tadinya mungkin dia oily terus jadi sekarang adalah kombinasi, jadi udah bagian U-nya sudah mulai balance tapi bagian T-nya masih berjerawat. Ini harus dipastikan supaya apa? Supaya kalau Bapak dan Ibu ngambil foto, misalnya tadinya ngambil fotonya jerawatnya di bagian T atau flek atau wrinkle-nya di bagian T. Nanti jangan fokusnya di bagian U, nanti pas dilihat hasil before after-nya nggak kelihatan karena target gambarnya berbeda gitu ya. Nah, kita bahas soal si Sebastian-nya ini pada masalahnya di zona U sama zona T. Nah, zona T-nya ini biasanya memang ada kelebihan sebum. Kalau zona T-nya yang bermasalah itu biasanya pori-porinya besar dan ada yang kayak tersumbat, ini biasanya bikin berjerawat. Tapi kalau zona U-nya kering, tingkat sebumnya nggak seimbang, masalah kulit itu jadi kayak kulit mati gitu, tebel, kusam. Nah, apa sih efeknya? Teksturnya nggak rata biasanya, jadi kayak nggak kenyal gitu ya. Atau ada juga yang di bagian tulang pipi atau dark spot atau flek biasanya kalau sebutannya. Nah, ini biasanya karena sinar matahari itu di sekitar hidung, tulang pipi sama bagian menonjol. Ini bisa ada yang kemerahan atau bisa juga adanya ke noda hitam, tergantung tingkat paparannya.
Nah, kalau tadi kita sudah bahas setiap tentang usia, kemudian setiap zona-zonanya, kemudian masalahnya di jenis kulitnya. Sekarang kita mau bahas juga soal bahan si talassoterapi. Kalau Bapak dan Ibu pernah sempat join di webinar saya sebelumnya yang saya bahas soal Celestian, atau Bapak dan Ibu bisa masuk ke YouTube-nya Celestian untuk cek-cek dulu nih sebenarnya kenapa sih Mbak Wida tiba-tiba ngomongin soal talassoterapi? Karena memang temanya si Celestian Marine yang biru-biru ini memang si talassoterapi. Jadi si Celestian Marine NIS ini punya 3 komposisi utama dari laut. Yang pertama tadi yang saya bilang ada rumput laut, kedua yang kolagen dari laut, yang terakhir adalah garam laut. Tapi kenapa sih Mbak diambil soal kenapa sih marine gitu ya? Tadi kan kita udah di awal bahas kalau bahan-bahan dari kayak seaweed itu bagus untuk dikonsumsi. Tapi seberapa bagus juga sih kalau untuk ke kulit gitu ya? Karena sebenarnya air laut itu sebenarnya mirip banget bahannya sama sel sama plasma kita. Jadi air mineral itu punya komponen kimia, kemudian garam organik, senyawa organik itu tuh hampir 70% jenis mineral yang dibutuhin sama tubuh kita tuh mirip sama yang ada di air laut. Dan sesuai kenapa banyak sebenarnya perawatan-perawatan kulit yang juga menggunakan marine sebagai bahan utama. Ada 3 bahan utama yang tadi saya bilang, si alga itu sebenarnya kalau yang si Celestian pakai, ini adalah si Fucus vesiculus. Jadi kita ambil ekstraknya Inula verticillata. Kemudian ada mering kolagen yang sudah dihidrolisis, kemudian ada dead sea salt. Jadi 3 bahan utama ini. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu bingung, kenapa namanya merin? Kenapa merin? Kenapa merin? Bahannya apa nih dari merin? Jadi pada Ibu ingat aja 3 ini. Ada rumput lautnya, kemudian ada kolagen lautnya, kemudian ada garam lautnya. Fucus vesiculus atau alga coklat atau rumput lautnya ini yang sebenarnya dia jenisnya yang warna coklat. Jadi kan tadi kalau dimakan biasanya yang warna hijau. Tapi sebenarnya brown alga ini juga bisa dimakan. Tapi memang lebih spesifik lagi beberapa brown alga kan punya beberapa jenis. Nah, kita pakainya yang Fucus vesiculus gitu. Sebenarnya fungsinya sebagai humektan atau pelembab alami yang membantu kulit untuk mengikat air. Jadi memiliki kapasitas penyimpanan air yang tinggi dan meningkatkan kelembapan kulit. Kulit akan lebih menyerap kelembapan dari lingkungan sekitar dan menguncinya di lapisan epidermis. Jadi kalau pakai Celestian, itulah kenapa kalau dia dari awalnya lembab, setelah penggunaan ya sampai sore pun akan tetap lembab gitu ya, kecuali memang Bapak dan Ibu kulit dehidrasi sekali gitu ya. Karena setelah di nutrisi, dikasih si brown alganya ini sebenarnya fungsinya kalau humectant itu kan macam-macam. Kalau yang bahannya non natural atau yang bukan dari alam, biasanya dia memang nggak bisa ngunci gitu ya, nggak bisa ngunci sama di lapisan epidermis. Jadi dia nggak bisa, jadi kulitnya nggak kenyalnya awal aja, tapi untuk ngejaganya nggak bisa gitu. Sebenarnya si zat aktif ini berperan untuk pelembapan bagian linoleic acid, jadi protein beserta turunannya, jadi yang si natural moisturizer factor yang membantu untuk menjaga kelembapan di bagian kulit supaya stabil lembabnya, jadi elastis kulitnya ini dibantu supaya mempertahankan kelembapan sesuai jenis kulit dan kondisi epidermisnya kulit. Jadi si rumput laut coklatnya ini membantu supaya si natural moisturizer factor-nya ini ngejaga gitu. Jadi kan kulitnya si fokusnya ini ngisi. Nah, apa sih yang diisi di lapisan epidermisnya? Di lapisan epidermis yang diisi itu si natural moisturizer factor. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara karena dia mengandung protein. Kemudian protein itu bisa asam amino ya Bapak dan Ibu ya. Soalnya nanti Bapak dan Ibu mikirnya proteinnya dari makanan gitu ya. Kemudian ada rumput tadi yang saya bilang si protein dalam ekstraknya Fucus vesiculus atau si rumput laut coklat ini akan menempel pada protein kulit untuk membentuk penghalang. Jadi kalau misalnya udah dipakein skincare yang bahannya adalah rumput laut coklat, udah ada pelindungnya kulitnya, jadi lebih kenyal, jadi nggak gampang iritasi, jadi lebih lembab begitu. Kemudian pelembab alami ini menurunkan resiko iritasi, jadi lebih aman dibandingkan dengan pelembab kimia.
Kedua, ada bahan yaitu marine kolagen. Ini kolagen yang berasal dari ikan laut yang banyak digunakan karena bioaktivitasnya, jadi lebih bagus penyerapannya kalau dari kolagen laut. Dan ini bagus banget untuk perbaikan sama regenerasi kulit. Kolagen laut ini mempunyai penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan hewani lainnya, dan dia memiliki efek hidrasi kulit dan ngencengin kulit gitu. Dibandingkan kalau kolagennya jenis yang lain, sama dia sudah dihidrolisis, jadi lebih kecil, jadi lebih gampang masuk ke dalam tubuh, ke kulit khususnya, jadi lebih dalam penyerapannya. Nah, khususnya pada serum, hasilnya itu menunjukin formulasi serum yang mengandung hidrolisis kolagen itu mempunyai efek kelembapan lebih baik dalam durasi singkat. Jadi cepat banget nih bikin lembab. Tapi kalau untuk ngejaga kelembapannya dan meningkatkan stabilitas kelembapannya itu harus dikunci sama si emulsion dengan lotion. Jadi itu adalah kenapa si essence ini berfungsi sebagai booster atau mempercepat lembab dulu nih. Udah lembab, terus nanti dikuncinya sama emulsion sama lotion. Jadi dari dalamnya udah diisi sama kelembapan, di luarnya ditutup lagi supaya nggak jadi menurun kelembapannya. Kemudian ada bahan ketiga yaitu Dead Sea Salt. Dead Sea Salt ini garam laut mati dari Jordania, dan ini 20 mineral berbeda yang ditemukan di Jordania ini kayak magnesium, kalsium, belerang, yodium, seng. Ini alasan kenapa si Dead Sea Salt itu banyak banget dipakai di dunia beauty kecantikan gitu, karena bahannya ini mengandung tinggi banget vitamin dan mineral. Fungsinya untuk apa sih? Untuk membantu pengelupasan kulit mati. Jadi sebenarnya udah dari bahannya Celestian ini udah sebagai exfoliator dan juga sebagai hydrator. Tapi memang kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan atau exfoliator yang lebih tinggi, boleh kombinasikan gitu. Tinggal ditambahkan dengan bahan atau skincare exfoliator lainnya. Supaya membantu juga untuk mengurangi peradangan, membantu juga untuk supaya anti mikroba, jadi nggak gampang alergi. Kenapa sih? Karena kan biasanya kalau wajahnya berjerawat itu biasanya bakteri kan sebenarnya, atau ada pori-pori besar itu supaya nggak jadi jerawat, fungsinya sebagai itu. Kemudian untuk bantu menghilangkan kulit mati, membantu meningkatkan sirkulasi kulit, dan juga bantu supaya sirkulasi darahnya jadi lebih lancar di bagian kulit. Ada bantu supaya dia penimbulan kulit barunya lebih cepat, kemudian kalau misalnya kulitnya tidak rata, jadi lebih cepat rata gitu. Jadi lebih pampling, lebih rata teksturnya, dan juga bantu untuk retensi kelembapan, ngejaga supaya tetap lembab gitu ya. Jadi nggak naik turun nih kelembapan kulitnya gitu. Ini aplikasi pada jenis kulitnya. Beda-beda, ada yang normal to dry, aging, kemudian ada yang oily ke kombinasi, ada yang sensitif. Memang untuk yang dry atau normal atau aging boleh pakai seluruh rangkaiannya. Cuman kalau yang sensitif atau yang kombinasi boleh di skip bagian essence-nya. Penggunaan emulsion itu penggunaannya memang satu pump, atau misalnya mau penggunaan essence-nya aja itu juga hanya satu pump. Kalau untuk wajah yang sudah mendekati menopause, sudah di atas 45 tahun ya, udah mulai kering kulitnya, atau yang memang jenis kulitnya kering, boleh bisa sampai 2 pump penggunaan essence ataupun emulsionnya, karena kan bentuknya pump ya. Kemudian untuk de-whippingnya bisa digunakan 1 sampai 2 kali seminggu gitu, 15 menit aja. Tapi kalau yang berjerawat bisa sampai 3 kali seminggu. Jadi supaya peradangan jerawatnya cepat reda. Ini saya sedikit promo. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemarin kan mungkin ada yang pengen beli scrub-nya Richie One, atau pengen cobain produknya Celestian yang Essence atau yang Petalotion, karena tadi di video Petalotion-nya tuh cepet banget naikin kelembapan. Kenapa Marine? Marine itu apa aja sih? Oh, rumput lautnya yang coklat. Oh, kolagen laut. Oh, garam laut. Fungsinya masing-masing udah bisa jelasin gitu ya. Jadi lebih enak nih kalau jelasin ke orang kenapa Marine gitu. Nanti kita bahas soal kan nama Celestian ada Celestian, Marine, and Yes. Nah, saya coba jawabin pertanyaannya dulu Bapak Ibu ya. Hai Mbak Widya dari Bulastri Hasanah. Mbak Widya, saya punya tipe wajah kering dan normal. Saya tidak pernah cocok pakai skincare apapun termasuk Celestian. Terima kasih. Wah, seru nih wajahnya. Tapi setiap
setiap pakai skincare pasti muncul jerawat. Kenapa ya Mbak Widya? Jadi sebenarnya karena tadinya jenis wajahnya kering banget, ketika sekarang emang lebih lembab, kecenderungannya memang ada jerawat kecil-kecil. Tapi sebenarnya itu normal. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalau memang menggunakan make up, melakukan double cleansing. Kemudian memastikan, biasanya yang saya pastikan lagi adalah konsumsi air putihnya diperbanyak Ibu, karena biasanya ini kulitnya dalam kondisi kan kena dalam kondisi kering itu kan kemarin dehidrasi gitu. Jadi kalau dari saya itu. Atau sama satu lagi mulai dikoreksi dirasa aja Bu. Misalnya kalau tadinya kan paketnya lengkap nih. Tadinya pakai essence sama emulsion kalau yang kulit kering. Coba aja minggu ini pakai essence-nya 2 pump, emulsionnya 1 pump. Kemudian 1 minggu, kemudian minggu depannya diganti essence-nya 1 pump, kemudian essence-nya 1 pump, emulsion-nya 2 pump. Mana yang lebih nyaman di wajahnya Ibu? Jadi kadang kita bisa lihat nih, oh dia ternyata cukup 1 pump untuk pakai essence-nya. Jadi cukup di booster aja. Tapi ngeloknya itu pakai 2 pump si emulsion-nya gitu. Jadi dia lebih mana nih yang lebih dibutuhkan sama kulit, boleh di-trial itu. Sama kalau misalnya boleh penggunaan Dewi Pink-nya mungkin boleh dirutinin seminggu 2 kali gitu. Jadi itu sih yang kalau dari saya. Mungkin kalau misalnya Ibu pakai make up atau kakaknya pakai make up, Mbak Laskinya pakai make up, mungkin boleh melakukan double cleansing ya. Jadi karena kan kalau dari kulit kering itu kalau nggak double cleansing sebenarnya normalnya dia nggak apa-apa, tapi gampang banget nanti ada keriput, cepet banget keriputnya kalau tipe wajah kering. Tapi kalau dengan wajahnya sekarang sudah normal, sebumnya udah agak naik, itu memang reaksi awalnya agak berjerawat karena kan tadinya mungkin pembersihannya sekedarnya aja nggak ada jerawat, tapi sekarang karena dia udah sebumnya normal jadi ada jerawatnya. Itu sih paling dari saya mengingatkan itu. Boleh pakai micellar water, boleh pakai cleansing balm juga nggak apa-apa. Yang penting pembersihannya 2 kali. Jadi setelah memastikan sisa makeupnya bersih, baru menggunakan facial cleanser Celestian. Gitu. Sama air putihnya sama diperbanyak. Boleh spirulina yang smoothies-nya dikonsumsi pagi hari atau malam hari sebagai pengganti makan. Kalau untuk sekaligus diet ya. Tapi kalau nggak diet, emang lagi pengen naikin berat badan, boleh dibagi sebagai cemilan. Gitu. Bu, saya mau halo Kak Riki Indra. Bu, saya mau tanya kalau untuk laki-laki apakah jenis kulitnya sama dengan wanita? Sebenarnya sama sih Pak. Laki-laki juga ada jenis kulit yang kering, ada yang oily atau kombinasi. Tapi kalau misalnya untuk yang di bawah 40 cowok atau remaja, laki-laki biasanya kulitnya cenderungnya adalah berminyak atau kecenderungannya adalah kombinasi gitu. Nah, kalau cowok biasanya saya saranin adalah karena dia jenis kulitnya adalah kombinasi, itu bisa terjadi juga sebenarnya kalau yang oily karena dehidrasi. Jadi yang paling disarankan adalah facial cleanser-nya untuk bantu bersihin, kemudian maskernya untuk mencegah jerawat. Kalau misalnya jenis kulitnya adalah kombinasi, boleh ditambahkan sama petal lotion-nya gitu. Cukup kalau udah bersih tangannya cukup ditepuk-tepuk aja ke wajah atau menggunakan kapas gitu. Semoga menjawab ya Pak Indra ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Didi Purnomo. Mbak Widya tadi disebutin pola makan bisa memicu masalah di wajah. Bisa tolong jelasin nggak lebih detail hubungan pola makan dengan munculnya jerawat? Munculnya jerawat itu biasanya dari kondisi intake of makanan yang junk food, Pak. Kemudian yang minyak jenuh itu kayak gorengan, santan, itu micu banget. Apalagi kalau masalahnya hormonal. Ibu-ibu yang pakai KB juga biasanya ada yang bermasalah secara hormonal kalau jadinya berjerawat, jadi kusam wajahnya itu bisa. Kemudian konsumsi banyak gula itu juga bikin kulit jadi kusam karena dia sebenarnya konsumsi banyak gula itu minuman manis gitu ya, minuman cepat saji itu sebenarnya bikin browning ke kulit gitu. Dan itu bikin kusam sebenarnya.
karena kan memang dia akan ngendap di bagian kulit nih gitu. Memang itu ada. Jadi kalau yang untuk awal sih saya sangat menyarankan untuk yang jerawat itu less banget, kurangin yang gorengan, junk food, kemudian minum manis. Itu banget dikurangin. Terus kemudian penggunaan Dewi Pink Mask-nya kalau yang untuk berjerawat boleh seminggu 3 kali. Kalau jerawatnya memang masih merah banget, boleh ditotolin di bawah tidur. Dan itu membantu untuk supaya nggak peradangan jerawatnya. Tapi konsumsi air putihnya untuk yang berjerawat juga tolong sangat diperhatikan, karena biasanya berjerawat itu dengan kondisi dehidrasi juga kulitnya. Jadi harus dibantu juga dehidrasi dari minum air putihnya. Semoga membantu Pak Didi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nadia Mandai. Hai Nadia, Ibu Bu Selestan bisa membantu mengatasi wajah berminyak nggak ya? Karena wajah saya hampir setiap harinya berminyak. Bisa Ibu. Tadi saya bilang Ibu coba dulu pakai yang Dewi Pinknya seminggu 3 kali, jadi 2 hari sekali. Kemudian pakai facial cleanser-nya. Nah, Ibu perlunya konsumsi air putih. Kalau memang kondisi wajahnya Ibu tetap masih berminyak sekali, berarti posisinya dehidrasi ibunya, kondisi kulitnya. Itu bisa dipakai petal lotion. Petal lotionnya pakai kapas aja, ditepuk-tepuk. Jadi nanti bisa dilihat nih, seminggu sampai 2 minggu penggunaan, biasanya kelihatan apakah jadi lebih, nanti Ibu bisa lihat nih, bagian mana T atau U yang sudah lebih cepat gitu. Misalnya lebih cepat, dia lebih cepat normal ya. Jadi nanti bakal kelihatan, karena biasanya pun kalau dari yang oily dia berpindah pun ke kombinasi. Jadi tetap aja di bagian T, pangkal jidat sama tulang hidung itu tetap akan agak berminyak gitu sih Bu. Tapi mostly kan biasanya jadinya lebih nyaman ya untuk di bagian U-nya gitu. Yang pasti sih konsumsi air putih juga diperbanyak sih Bu. Sama tadi, kalau yang emang berminyak, kurangin gorengan banget dulu ya Bu ya. Gitu. Oke, semoga membantu ya Kak Nadia, Ibu Nadia. Kemudian ada dari Oppo A3S. Siapa nih? Halo, saya mau tanya, kalau menopause itu berapa ya? Saya usia 46 sudah menopause. Usia itu kadang tergantung sih Bu, karena menarche-nya di usia berapa. Jadi pertama kali mens itu mempengaruhi. Kemudian keadaan indung telur juga mempengaruhi. Nah, karena Ibu sudah terjadi menopause, itu tinggal dilihat aja Bu ke reaksi kulitnya. Kadang ada yang jadinya kenaikan berat badan karena faktor hormonal ini, atau kulitnya jadi kusam, atau tiba-tiba jadi banyak flek timbul. Nah itu sebenarnya kan efek hormonal sih Bu, karena hormon, jadi karena hormon, jadi itu memicu ke arah kulit juga gitu. Tapi untuk Celestian, karena dia memang nyaman banget untuk dry skin, boleh banget Bu untuk digunakan kalau misalnya Ibu merasa kulitnya itu gampang banget kering. Boleh essence-nya 2 pump atau emulsion-nya yang 2 pump. Gitu. Kemudian, halo Ibu Misalim, aku boleh tanya Bu, gimana ngatasin flek hitam yang susah hilang? Flek hitam sebenarnya notabene terjadi karena memang ada yang efek karena hormonal Bu, ada misalnya KB gitu ya, itu sulit emang, tapi at least dia mengurangi. Kan ada efek exfoliating, itu bantu. Kemudian efek plumpingnya dari si hydrating, kalau Ibu kulitnya lembab, itu juga sebenarnya bantu supaya flek hitamnya ini nggak makin hitam gitu bawahnya ya. Tapi kalau untuk menghilangkan itu bisa di laser. Jadi kalau kita sih, kalau untuk perawatan skincare biasanya fokusnya adalah lebih untuk menyamarkan gitu. Karena kalau udah flek biasanya ada juga wrinkle-nya. Nah kalau kulitnya dia nggak lembab, kulitnya itu nggak kenyal, makin kelihatan flek sama wrinkle sama keriputnya Bu. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Komang Suparma. Untuk wajah flek, rekomendasi produk Celestia ini apa ya? Nah, untuk wajah flek biasanya kan sudah mendekati usia 35, 40, 45 ya Pak ya. Untuk bisa direkomendasikan kan bisa semua. Cuman untuk si essence sama si emulsionnya bisa digunakan tadi 2 pump. Karena untuk kulitnya biasanya untuk jenis kulitnya kalau yang sudah ada flek itu jenis kulitnya ke dry atau biasanya udah kering gitu.
gitu ya, karena ada faktor hormonal juga gitu. Bisa digunakan seluruh rangkaiannya, boleh digunakan Pak. Jadi saya balik ke sini. Nah ini kalau yang flek itu masuknya ke aging skin karena kulitnya udah ada penurunan atau turun atau apa ya, sagging atau keriput gitu, jatuhnya ke situ. Flek, kemudian menopause, itu targetnya adalah di aging skin, jadi boleh menggunakan seluruh rangkaiannya. Semoga membantu Pak Komang. Kemudian dari Budia Wijayanti, bagaimana tips penggunaan CT pada orang yang sebelumnya menggunakan skincare dari dokter? Oke, wah terima kasih teman-teman dari Education dan dari tim produk. Kalau ada yang ditanyakan dari tim YouTube, silahkan ke sebelah sini, karena saya juga tidak bisa live di dua tempat untuk melihat pertanyaannya. Oke, Bu Dia Wijayanti, kalau misalnya dari krim dokter yang bisa diganti untuk pertama kali itu adalah penggunaan Dewi Pink Botanical Clay Mask. Jadi kalau sudah nyaman, kemudian 1 minggu sampai 2 minggu bisa mengganti yang namanya cleanser-nya. Kemudian setelah cleanser baru petal lotion. Kalau dari ketiga rangkaian ini itu nyaman, masih di kulitnya nyaman, boleh baru masuk ke emulsion. Jadi essence adalah yang terakhir diganti, di replace dari produk dokter. Tapi kalau misalnya Mbak, kok rasanya masih nggak nyaman ya, atau tiba-tiba kulit saya jadi kusam mendadak gitu ya, boleh diselang-seling. Jadi hari ini pakai cleansernya Celestian, besok pakai cleanser dokter, atau pagi pakai cleanser Celestian, malam pakai cleanser dokter, atau dibalik. Kemudian gitu juga sama emulsionnya. Emulsionnya misalnya, emulsion itu kan krim biasanya. Kalau krim misalnya paginya tetap pakai krim dokter karena ada SPF-nya, malamnya pakai emulsion gitu. Nggak pakai krim dokter yang malam. Biasanya seperti itu. Jadi satu persatu dicoba, itu melihat dari situ. Biasanya kalau yang ganti emulsion dari krim dokter yang ada SPF, pakai emulsion, bisa kusam, Mbak. Iya, karena kan emulsionnya kita memang nggak ada SPF-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang pakai skincare yang ada SPF-nya, boleh ditambahkan setelah emulsion, baik itu misalnya compact powder, bedak misalnya ya, atau krim SPF, itu juga boleh. Bisa ditambahkan setelah emulsion. Nah, setelah emulsion, kalau misalnya ada yang foundation yang mau ada yang pakai SPF, boleh langsung juga dipakein foundationnya, gitu. Ada dari Ibu Namsi ya. Hai Bu Widya, wajahnya yang berminyak dan berjerawat ini solusi tepatnya apa ya Bu? Soalnya saya udah pakai coba cleanser, petal lotion, Dewi Pink, tapi belum dapat hasil yang maksimal. Gini, kalau untuk yang wajahnya berjerawat, coba pakai Dewi Pink-nya, itu seminggu 3 kali Bu. Jadi 2 hari sekali, kemudian pas lagi berjerawatnya memang lumayan mateng, boleh pakai Dewi Pink-nya di total terus dibawa tidur. Kemudian kalau yang cleanser-nya sebenarnya mostly nggak ada masalah gitu. Kalau cleanser yang penting adalah Ibu kalau memang pakai bedak sebelumnya, pakai foundation, sebelum pakai facial cleanser-nya Celestian, dibersihin dulu dengan misalnya micellar water atau cleansing balm atau oil gitu ya, supaya ngebantu ngangkat bekas minyaknya, bekas make up-nya dulu Bu, baru dibersihkan sama cleanser. Kemudian untuk petal lotion-nya, kalau emang yang berjerawat, petal lotion-nya pakai kapas, terus ditepuk ringan aja Bu, gitu. Jadi yang penting dicoba rutin dulu si Dewi Pink sama cleanser-nya, petal lotion-nya pakai kapas. Kemudian karena berjerawat sih saya sarankan Bu Namsi juga menghubungi pewalit ya Bu ya, untuk bantu suplementasi dari dalam, karena biasanya Pak Walid juga akan menyarankan penggunaan spirulina sama penggunaan Vitaline, tapi untuk dosisnya tergantung keadaan atau usianya atau targetnya ibu nih, jenis jerawatnya seperti apa. Tapi yang saya sarankan sih misalnya tadi Bu Namsinya juga pengen sekalian hidup sehat, boleh tadi pakai smoothies yang ada spirulinanya, either pengganti sarapan atau pengganti makan malam gitu, sama kurangin makanan goreng sama berminyak gitu Bu, supaya membantu mempercepat penurunan peradangan pada kulitnya gitu. Semoga membantu ya Bu Namsia. Nanti kalau misalnya untuk tambahan misalnya spirulina sama Vitaline-nya, kalau dari saya sih tadi itu, karena kan spirulina 10 kapsul, itu biasanya saya
dimasukin ke dalam smoothies. Tapi saya juga kalau berjerawat, kalau lagi mau mens, nih sharing aja nih, kalau saya berjerawat pakai moments, itu saya selalu konsumsi si zinc. Sehari bisa sampai 4. Jadi itu membantu supaya proses peradangan pada si jerawat saya bisa cepat reda gitu. Itu ngefek banget sih kalau di saya, kalau zinc, apalagi saya tipe wajahnya kombinasi gitu. Jadi kadang kalau lagi mau mens, mau period itu jenis kulitnya jadi lebih berminyak gitu ya. Jadi lebih banget bantu calmingnya gitu. Kemudian ada wah ini namanya Ibu Widya juga. Halo Bu Widya, saya kalau datingnya pakai 1-2 kali, bagaimana jika setiap hari? Sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, selama nggak lebih dari 10 menit, kemudian langsung dibilas, kemudian langsung pakai petal lotion, pakai krim ya biasa ya. Karena beberapa yang tipe wajahnya oily sekali gitu ya, perempuan itu nyaman banget pakai Dewi Pink setiap pagi sebelum make upan. Jadi dia mandi, sebelum mandi pakai Dewi Pink, kemudian mandi terus make up. Itu ngejaga supaya nggak over oily, nggak terlalu berminyak wajahnya seharian. Jadi make up-nya juga jadi lebih bagus gitu. Jadi dia pakai foundation-nya juga nggak apa ya, nggak gampang luntur karena kontrol minyaknya udah dibantu si Dewi Pink di pagi. Tapi ya nggak, yang penting jangan kelamaan Bu, karena kalau kelamaan juga nggak baik gitu. Boleh kok Bu Widya, silahkan. Tapi yang tadi ya, kalau misalnya ini yang kalau yang oily sih seperti itu. Tapi kalau yang misalnya oily atau berjerawat gitu, mereka mostly bisa pakai Dewi Pink setiap hari pagi. Yang penting nggak lebih dari 10 menit gitu. Kemudian dari Pak Putu Sulindra, wajah saya muncul kulit mati setiap habis mandi. Kak Widya, gimana cara ngatasinnya? Mungkin kulit mati kering maksudnya ya Pak ya? Mungkin maksudnya Bapak kering. Kalau di kulit wajah kering banget kayak gini, Bapak mungkin salah cleanser Pak. Biasanya kalau cleansernya itu mengandung salicylic acid yang untuk kulit berjerawat, jatuhnya memang kayak gini Pak. Jadi kulitnya jadi bersisik atau kulit mati gitu ya kelihatannya. Mungkin Bapak bisa ganti sama sunscreen cleanser, terus petal lotionnya dipakai. Kalau Bapaknya kulitnya kayak gini, nggak usah pakai kapas, langsung ditepuk ringan aja ke wajah, boleh langsung. Jadi dia lebih calming gitu ya. Terus nanti kalau udah nyaman kulitnya sekitar semingguan, boleh ditambahin Essence atau emulsionnya dulu, salah satu dulu, boleh 1-2, 1 pump dulu. Jadi kalau udah nyaman, baru abis itu Bapak kelihatan nih tekstur kulitnya jadi lebih membaik. Nah, yang penting adalah nggak ganti cleanser sama petal lotionnya, itu nggak bantu. Biasa kalau cowok atau Bapak agak susah nih mau pakai abis itu essence, abis itu emulsion. At least ganti pembersih wajah sama setelah mandi pakai petal lotion. Langsung tepuk-tepuk aja ke wajah, nggak usah pakai kapas. Karena kalau cowok saya kadang-kadang malas ribet kan ya gitu, supaya nggak kering banget wajahnya gitu Pak. Semoga membantu ya Pak Putu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Supriyanto. Mbak pakai skincare sustain ini apa nggak ketergantungan? Karena biasanya ketergantungan itu sebenarnya karena kan kulit itu regenerasi ya Pak ya. Jadi kalau kayak kita aja deh, kita makan gitu, kita mandi juga setiap hari gitu ya. Pakai lotion juga setiap hari, kalau nggak pakai lotion juga tiba-tiba jadi kering ya. Sebenarnya sama aja sih Pak. Karena namanya kulit itu membutuhkan nutrisi terus-menerus, sama aja makanan kan gitu. Jadi bukan ketergantungan sih. Pagi kalau udah usianya 40, biasanya kalau udah pakai skincare, kemudian nggak pakai skincare jadi kering, itu wajar gitu. Tapi yang nggak wajar adalah kalau tiba-tiba ada flek gitu ya tadinya. Nah ini balik lagi, sebenarnya kalau kandungannya pas gitu, kalau misalnya tadinya ada SPF-nya, kemudian ganti sama Celestian, terus nanti foundationnya ada SPF-nya, sebenarnya aman-aman aja. Tapi kadang orang totally berhenti nggak pakai sama sekali, ya itu pasti akan balik lagi kondisinya Pak. Gitu. Kemudian ngilangin kantong mata pakai apa ya Pak? Pakai apa ya Mbak? Sebenarnya kalau kantong mata itu dia ada serum tertentu sendiri Pak. Jadi memang bisa penggunaan yang eye serum gitu. Fokusnya pada eye serum.
gitu. Jadi memang kalau untuk Celestian memang belum fokus bagian mata gitu. Kemudian untuk kantong mata biasanya sih kalau yang mau mau apa? Kalau Bapak mau yang alami-alami aja gitu ya boleh kayak teh gitu apa kantung teh gitu nanti dikompresin gitu ke mata boleh atau kayak misalnya si apa namanya nih kapas gitu ya boleh dikompresin karena itu kan biasanya membantu pembengkakan aja. Kemudian untuk Pak Komang ada lagi pertanyaannya kenapa untuk flag rekomendasi produknya sustain apa aja? Kalau untuk flag itu Bapak bisa lihat yang aging yang ini Pak, bisa dipakai semua sih sebenarnya karena kalau dia udah lebih bagus tekstur kulitnya flagnya sebenarnya agak lumayan berkurang gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Inayah Yeni. Komedo susah hilang ya, termasuk kulit berminyak berlebihan. Iya, sebenarnya kalau komedo itu kan terjadi karena penumpukan kelenjar minyak gitu ya di kotor. Itu juga sebenarnya dari situ sebenarnya komedonya. Kalau misalnya memang komedonya di wajah bagian tertentu sendiri, misalnya di bagian hidung atau di bagian bawah dagu gitu ya, di dagu, boleh penggunaan exfoliating cream atau exfoliating apa? Memang fungsinya sebagai scrubbing wajah gitu, boleh. Habis itu lanjut dengan penggunaan Dewi Pink Botanical Clay Mask-nya gitu. Tapi kalau misalnya si Dewi Pink Botanical Clay Mask-nya sebenarnya juga ada efek dia untuk bantu supaya apa namanya exfoliating, cuman memang tidak terlalu fokus di situ, hanya bersifat membantu. Jadi kalau memang bapak dan ibu apa fokusnya banget sama komedo, boleh dibantu sebelum penggunaan Dewi Pink boleh penggunaan produk yang berfungsi sebagai scrubbing wajah gitu. Kemudian, nah kalau misalnya untuk komedo kan nanti takutnya dia berjerawat ya. Nah, boleh tuh dipakein sama si Dewi Pink Cream Mask. Jadi pokoknya kalau setelah yang namanya bapak dan ibu scrub wajah harus maskeran karena itu kan posisinya pori-porinya kebuka. Kalau nggak dinutrisi, kemudian itu malah nanti jadinya timbul peradangan baru. Nah, biasain juga kalau habis pakai Dewi Pink langsung pakai petal lotion. Jadi nggak kering wajahnya. Kemudian dari Bapak Dede Adi Putri Harahap. Halo Bapak atau Ibu nih, Putri Harap. Sebenarnya mungkin perempuan. Kak, saya mukanya berminyak tapi dehidrasi. Nah, rangkaian Celestian yang mana ya? Kalau berminyak tapi dehidrasi, sebenarnya bisa pakai rangkaiannya yang ini. Yang sebenarnya ini. Jatuhnya dia di kulitnya kombinasi. Pakai yang oily to combination. Cuman karena mungkin wajahnya dehidrasi, yang harus diperhatikan adalah lihat dehidrasinya di bagian mana. Kayak saya dehidrasinya adalah karena saya kombinasi, saya memang dehidrasi agak di tulang pipi. Jadi kalau setiap pakai Dewi Pink agak perih-perih sedikit di bagian situ. Nah, itu menandakan bahwa daerah kulit itu saya sensitif dan dehidrasi. Dan biasain juga konsumsi air putihnya banyak, apalagi kalau pas lagi mau maskeran. Kalau lagi mau jadi karena ketahuan nih kalau kulitnya dehidrasi langsung terasa banget kalau pakai Dewi Pink. Karena semua yang materi botanikal itu biasanya agak berasa banget kalau keadaan kulitnya dehidrasi gitu karena dia akan masuk penetrat ke dalam itu kan dia bahan aktifnya jadi buat nggak nyaman. Sebenarnya itu normal kalau di bawah 1-3 menit asal rasa sakitnya masih bisa ditoleransi atau menghindari aja di bagian-bagian yang tersebut sendiri. Nah, kalau udah ketahuan nih misalnya wajahnya kombinasikan, kemudian pakai si petal lotion, pakai si Dewi Pink, terasa nih pedih misalnya di bagian tulang pipi. Nah, nanti setelah maskeran dengan Dewi Pink, si lotionnya dikasih ke kapas, terus kapas yang udah basah-basah kena si petal lotion ditempel nih di bagian tadi perih. Jadi yang bagian kering karena dehidrasi tadi supaya bisa lebih moist atau lebih lembab gitu. Barulah setelah itu jadi petal lotionnya dipakai ke seluruh wajah, udah itu baru ditempelin di bagian yang tadi perih.
Jadi ngebantu supaya dia lebih calming gitu. Baru lanjut setelah itu pakai pakai emulsionnya. Kalau yang untuk wajah kombinasi, emulsionnya pakai 1 pump aja, cukup nggak apa-apa. Yang penting rata di seluruh wajah gitu. Dan biasain nggak sampai jangan sampai petal lotionnya udah kering banget baru pakai emulsion, masih agak lembab-lembab langsung timpa emulsion aja. Gitu ya, supaya bantu kelembapannya kekunci. Kemudian ada dari Bapak atau Ibu Wayan Wicitra. Selamat sore Bu, boleh tanya wajah yang banyak jerawat aman nggak ya pakai Celestian? Gimana caranya biar aman? Nah, untuk wajah berjerawat memang sebenarnya jatuhnya yang di sini sih oily to combination karena dia biasanya habis pakai cleanser kita saranin pakai lotion sama emulsion. Cuman yang paling pertama disarankan adalah si Dewi Pink. Habis pakai Dewi Pinknya seminggu, bisa seminggu 3 kali. Kemudian yang bagian berjerawatnya bisa dibawa tidur. Kemudian habis itu ganti yang cleansernya. Nah, yang khusus bagian yang orang-orang yang misalnya gini, kadang kita tuh nggak sadar ketika kita cuci muka pakai si cleanser, tangan kita ini belum bersih. Kita belum cuci tangan, jadinya kotoran yang di tangan pindah ke cleanser kita, pindah ke muka, ujungnya kita jadi jerawatan. Yang paling benar adalah cuci tangan dulu yang bersih, baru pakai cleanser, baru bersihin ke wajah. Jadi cleansernya ini buat bersihin wajah, bukan buat bersihin tangan. Jangan itu kontaminasi silang namanya. Kotoran di tangan pindah ke cleanser, dari cleanser pindah ke muka. Gitu. Itu bikin malah jerawatan. Gitu. Kalau dari saya sih sarannya seperti itu, Bu. Untuk yang berjerawat, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya menyarankan dikombinasikan dengan intake suplemennya. Bapak dan Ibu boleh saranin tadi tuh yang smoothies yang spirulina yang di depan, yang saya campur juga sama misalnya rumput laut, atau spirulina smoothies honey yang kemarin Pak Walid sempat share. Itu boleh banget banget bagus untuk supaya berjerawatnya cepat reda. Tapi kalau punya case tertentu sendiri, misalnya jerawatnya seperti apa, boleh hubungin Pak Walid untuk bantu suplementasi dari dalamnya seperti apa juga. Misalnya kombinasi dengan spirulinanya berapa tablet, kemudian Vitalinenya berapa tablet gitu. Tapi kalau dari saya nyaranin si Botanica Clay Mask-nya. Dan jangan lupa kalau yang berjerawat, either itu bapak ibunya atau mungkin customer-nya dipoto dulu Bapak Ibu ya. Kan tadi saya udah jelasin bagian T sama bagian U. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya kadang misalnya berjerawatnya di jidat, udah pakai Celestian, udah pakai Dewi Pink, jidatnya bersih, pipi bagian deket telinga jerawat. Tiba-tiba ngomong, Celestiannya nggak berhasil. Padahal jerawat yang di bagian jidat sudah berhasil. Kalau misalnya ada jerawat baru, berarti either antara pola makannya memang mengandung tinggi minyak, atau mungkin sarung bantalnya kotor, kurang konsumsi air putih, kemudian atau ususnya kotor. Jadi banyak macam. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat dia berjerawat di bagian mana dan bagaimana prosesnya. Biasanya sebenarnya 2 minggu sudah ada pasti udah ada perbaikan. Tapi kalau ada timbul jerawat baru, nah itu yang harus dievaluasi adalah kenapa timbul jerawat baru. Gitu. Apakah karena hormonal, apakah karena faktor kebersihan? Gitu. Kemudian dari Pak Didi Purnomo, Mbak Widya terkait dengan makanan tadi berarti muncul jerawat juga bisa terkait dengan kondisi pencernaan yang kurang bagus. Benar Pak, benar banget. Kalau ususnya itu pencernaan yang nggak bagus, bisa banget ngefek ke kulit, apalagi kulit wajah. Jadinya berjerawat, kemudian juga kusam, itu bisa banget. Karena regenerasi sel kulitnya juga bermasalah. Karena kan detoksifikasi kan bisa ke kulit. Gitu. Jadi kalau yang untuk berjerawat, jangan cuma ngurusin apa yang ditempel ke wajah, tapi juga harus banget perhatiin apa yang dikonsumsi dari dalamnya. Gitu. Kemudian dari Dede Ade Putri Harhap. Bu, mau tanya, muka saya berminyak, kusam, dan gelap, tapi dehidrasi karena sering kena sinar matahari. Nah, rangkaiannya bisa apa aja? Yang kombinasi, yang oily, bisa pakai cleanser, terus kemudian lotion sama emulsion. Tapi untuk tahap awal, karena ini ada berminyak, karena ini, nggak apa, ini kusam ya, nggak ada jerawat ya. Ini bisa pakai yang ini semuanya, tapi karena memang banyak kena sinar matahari, karena ini saya sih saranin ditambah terakhirnya pakai yang namanya SPF. Boleh apa aja mereknya, yang penting dipakai SPF-nya. Boleh
cari di Google itu boleh banyak kok krim SPF itu banyak banget, misalnya kayak salah satu merek Aqua misalnya, itu boleh banget supaya nggak tambah kena sinar mataharinya, nggak tambah rusak. Karena kulitnya berminyak, saya saranin emulsinya 1 pump aja, yang penting rata gitu ya. Kemudian Dewi Pinknya boleh digunain seminggu 2 kali gitu, jadi selama 10 sampai 15 menit gitu. Kemudian dari Devia, halo Kak, wajahku kulitnya normal Kak, jarang jerawat, jarang beruntus, ada sesekali kalau mau datang haid. Nah ini, kayak gini kalau mau datang haid memang karena hormonal ya, supaya sehat dan cerah. Kalau untuk kulitnya normal, sebenarnya enak banget bisa pakai semua jenis produknya Celestian, dari yang cleanser, lotion, essence, emulsion, itu bisa pakai semuanya. Kayak kamu kalau misalnya pagi gitu ya, ini supaya Devia juga kalau lagi pas mau make up-an, itu make up-nya nggak gampang nge-crack gitu. Kalau pakai foundation, fondi, atau pakai compact powder juga nggak gampang pecah-pecah tuh 2 aja, karena dia lembab, jadi lebih tahan, terus blush on juga lebih warnanya lebih tahan gitu. Itu kamu bisa pakai semua rangkaiannya, cleanser, lotion, essence, emulsion, bisa dipakai semuanya, sama Dewy Pinknya juga bisa dipakai. Jadi biasanya no issue sih kalau untuk wajah normal. Cuman memang dijaga kalau kamu memang banyak berada di luar ruangan, mungkin kamu bisa pakai SPF gitu. Either kalau mau pakai tone up cream SPF, atau kamu mau pakai krim SPF-nya aja, atau kamu mau pakai compact powder, atau apa mau pakai itunya juga pakai yang SPF, itu boleh, foundation gitu, nggak apa-apa. Halo, halo Bu Ruth Endang, Petal Lotion. Petal Lotion itu sebenarnya sebagai toner, Bu Ruth Endang. Jadi Petal Lotion itu bisa digunain pakai kapas, ditepuk ringan, kayak Ibu pakai toner biasa. Atau kalau mau langsung dipakai ke tangan juga boleh. Jadi ke tangan langsung, terus langsung diaplikasiin ke wajah gitu sambil dipijit-pijit. Itu kan enak banget rasanya. Cuman kalau untuk penggunaan langsung ke tangan, yang dipastiin adalah tangannya bersih, Bu. Jadi nggak membawa kuman baru ke wajahnya, gitu sih kalau dari saya. Petal lotion itu sebenarnya berada di tahap toner gitu. Jadi terus juga kalau wajahnya yang kering, jadi kulitnya dry gitu ya, atau yang normal, terus tiba-tiba terpapar sinar matahari, panas, wajahnya merah gitu ya, biasanya di bagian tulang pipi, petal lotionnya ditaruh ke kapas, terus dikompres aja, itu nyaman banget rasanya. Jadi dia, apalagi kalau habis maskeran gitu ya, saya sering banget tuh kalau habis maskeran kayak pakai Dewy Pink, terus awal-awalnya Dewy Pinknya perih gitu ya di bagian tulang pipi, terus saya tahu tuh posisinya, either karena saya habis dari luar ruangan, panas-panasan, atau kulit saya lagi dehidrasi. Nah, itu biasanya saya pakai petal lotionnya, saya taruh ke kapas, setelah diaplikasiin ke wajah seluruh nih, saya tempel ya di bagian tulang pipi, gitu, itu enak banget. Gitu, semoga menjawab ya Bu Ruth ya. Kemudian, halo Bu Mary dari Nabire. Wow, seru sekali sore hari ini, banyak sekali yang hadir dari seluruh penjuru. Selamat sore Bapak dan Ibu. Halo Pak Susanto. Kemudian, maaf, chat saya kepotong, mau tanya pakai Dewy Pink. Iya Bu, kalau pakai Dewy Pinknya agak perih sedikit, tinggal diperhatiin aja Bu, perihnya di bagian mana. Kemudian konsumsi air putih pasti kurang Bu, itu pastinya dehidrasi. Kalau masih di bawah 3 menit dan rasa perihnya cuma sedikit, itu normal Bu. Saya sebenarnya pakai masker yang basicnya botan ini, kemudian ada exfoliatingnya, itu pasti akan ada rasa perih sedikit. Tapi nanti kalau udah pakai Dewy Pink, coba yang Ibu ngerasa di bagian perih tadi, setelah cuci si Dewy Pinknya, Ibu pakai petal lotion ke seluruh wajah, kemudian abis itu petal lotionnya dikasih ke kapas, ditempelin tuh di bagian yang tadi perih. Itu ngebantu banget. Gitu. Abis itu tinggal ditambahin sama emulsion atau essence-nya. Biasanya kalau ada yang sensitif kayak gini, emulsionnya cukup 1 pump aja, Bu. Gitu. Kemudian Pak Dede Adi, berarti kalau kombinasi nggak pakai essence ya Kak? Sebenarnya iya Pak, jadi either nggak pakai essence atau nggak pakai emulsion, salah satu. Coba dulu aja Pak, misalnya kalau saya sih lebih nyaman kalau yang kombinasi pakai emulsion nggak pakai essence gitu. Jadi emulsionnya untuk ngunci. Yang penting adalah saya pakai emulsionnya pas lembab, si lotionnya jangan udah kering baru pakai emulsion, itu nggak nyaman pasti rasanya. Karena dia udah saya kasih sebum atau kulitnya udah agak berminyak, malah saya timpa emulsion, itu malah jadi nggak karuan rasanya.
Tapi kalau pas lagi lotionnya masih lembab, jadi masih lembab gitu aja, saya pakai Emotion itu nyaman banget gitu. Satu pump aja sih kalau yang kombinasi, yang penting rata gitu. Sama yang penting rata sama yang penting rutin, Pak. gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan dari Ibu Windy Widyaningsih. Bu, kalau kulitnya berminyak terus sensitif, alergi gitu, pakainya yang mana dulu? Kalau yang kayak gini, berarti saya saranin pakainya yang paling awal adalah botanical cream mask, kemudian kan nanti ketahuan nih bagian perihnya sebelah mana, berarti ketahuan sensitifnya di bagian mana. Setelah pakai Dewy Pink botanical cream mask-nya, langsung pakai petal lotion-nya. Setelah langsung diarah, karena kulitnya kan sensitif, berarti pakai ke tangan, terus langsung ditepuk ke seluruh wajah, habis itu tinggal dikasihin kapas, ke petal lotion-nya dikasih kapas, terus ditempel di bagian yang tadi perih-perih itu. Jadi fungsinya supaya mengurangi sensitivitas gitu. Kalau udah nyaman, boleh nanti tahap keduanya boleh ditambahin sama Emotion. Berhubung sensitif, Emotionnya pakai satu pump aja, terus hindarin yang bagian sensitif tadi. Sampai pemakaian Dewy Pinknya udah nggak ada perih, baru si Emotionnya dipakai rata ke seluruh wajah. Gitu. Kemudian dari Dede Adi Putri Harahap, jadi Kak kalau pakai Celestian bisa langsung pakai rangkaian makeup? Bisa. Jadi nggak perlu, nunggunya sih nggak terlalu lama, tergantung ya kamu pakainya apa. Kan Emotionnya cukup 1-2 menit juga udah langsung hilang, udah langsung nyerap, apalagi kalau kamunya bukan yang kering banget. Kan Emotionnya tuh nggak butuh waktu lama, 1 menit pun langsung biasanya udah cukup meresap. Kalau kamu pakai foundation, pas lembab bisa langsung diaplikasiin. Kalau kamu pakai compact powdernya juga yang bentuknya wet, yang basah, juga bisa langsung diaplikasiin. Kecuali kalau kamu pakainya compact powdernya yang atau compact powder yang langsung nge-crack gitu ya, tunggu agak dia lembab baru kamu tempelin. Tergantung jenis makeup kamu pada. Itu kalau kamu pakai misalnya makeupnya agak heavy, agak berat modelnya, terus wajah kamunya jenisnya berminyak, kamu boleh banget nih pakai botanical clay mask-nya dulu. Jadi sebelum kamu make-upan gitu, pakai si Dewy Pink botanical clay mask-nya 10 menit, mandi, terus udah dulu masukin rangkaian Celestian, si petal lotion, si essence, si Emotion misalnya gitu ya. Satu pump aja, terus baru pakai make-up. Itu make-up-nya jadi lebih tahan lama sih. Gitu. Karena dia biasanya sebagai bisa kalau wajah kamu udah cukup plumping, udah cukup lembab, sebenarnya nggak, jadinya kamu bisa ngegantiin primer. Cuman kalau untuk tahan lama, misalnya pengen banget stay makeupnya, boleh pakai makeup spray setting gitu. Cuman kalau makeupnya nggak heavy, mostly sih nggak perlu pakai primer karena si Emotionnya cukup lumayan bisa ngunci untuk kelembapannya gitu. Wah, saya senang sekali hari ini banyak pertanyaan. Semoga membantu Bapak dan Ibu baik dalam penggunaan Celestiannya maupun dalam komunikasi dengan mungkin teman, rekan, atau customer terkait penggunaan si Celestian gitu. Jadi yang paling aman tuh dari mana sih untuk masuknya si Celestian? Yang paling aman memang seperti pertama awal itu adalah si Dewy Pink Botanical Cremas. Jarang banget Dewy Pink Botanical Cremas itu nggak cocok, karena dia cocok hampir semua jenis wajah. Kalau memang ada perih-perih sedikit itu normal sih sebenarnya, karena dia memang ada exfoliating dan dia juga botanical, pertama itu. Kemudian tahap keduanya adalah kalaupun skin dokter apapun itu pakai penggantian yang facial cleanser itu aman juga, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting tadi prinsipnya kalau mau pakai facial cleanser pastiin dulu tangannya sudah bersih, cuci tangan baru cuci muka, jangan nanti sabun mukanya untuk cuci tangan jatuhnya. Kemudian yang ketiga biasanya adalah petal lotion, baik kulit yang dehidrasi berminyak, oily itu membutuhkan tetap petal lotion tuh butuh banget. Jadi atau yang kulit yang dry skin juga membutuhkan. Jadi kalau yang sensitif atau yang berjerawat mungkin petal lotionnya bisa pakai tangan, tapi pastiin tangannya bersih karena kalau menghindari gesekan. Kalau pakai kapas mungkin pilih kapasnya jangan digesek, ditepuk-tepuk ringan aja gitu. Jadi
Silakan Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, saya masih tunggu pertanyaannya untuk hari Jumat. Karena hari Jumat saya akan bahas bahan kedua, kita akan ngobrol tentang Celestian, tapi khususnya is. Jadi fermentasi beras ragi. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin masih bingung, is itu apa, kemudian bahannya itu ragi-ragi itu gimana. Nah, kita bahas kenapa ada bahan ragi di Celestian dan bagaimana fungsinya untuk jaga kelembapannya. Dan Bapak dan Ibu, misalnya Mbak saya pakai serum anti aging, boleh nggak pakai Celestian? Boleh dikombinasikan. Jadi setelah serumnya Hydra yang Celestian ditimpa sama serumnya anti aging, boleh. Atau kalau yang retinol misalnya mau pakai yang retinol boleh, jadi pakai retinol, tergantung nyamannya ya. Kalau saya kadang pakai Petalotion dulu, kalau pakai retinol atau exfoliating, atau kebalik, ada yang pakai retinol atau exfoliating dulu baru ditutup sama si emulsion atau essence. Tergantung lebih nyaman di kulitnya gimana, trial aja rasanya nyamannya gimana. Gitu. Tapi kalau kayak Petalotion gitu ya, sudah pakai toner, tapi tonernya toner yang exfoliating, misalnya AHA, BHA gitu ya, mau pakai ini juga lagi, boleh banget, karena dia jenisnya berbeda. Itu adalah toner yang exfoliating. Taunya dari mana sih? Lihat aja fungsinya ini sebagai menghidrasi atau mengelupaskan atau menghilangkan kulit mati lah, intinya seperti itu ya bahasanya. Boleh dikombinasikan. Jadi Celestian ini adalah basic yang bisa Bapak dan Ibu kombinasikan untuk anti-aging, exfoliating, retinol, AHA, BHA misalnya. Kemudian untuk vitamin C misalnya juga boleh, silakan. Ya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat untuk bahas soal experimentation, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, giveaway-nya ini lumayan banget, ada essence sama ada Petalotion. Yang udah habis, yang baru mau coba bisa ikutan banget di Celestian punya giveaway. Silahkan langsung follow dan ikut caranya di celestianofficial.celestian gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya sore hari ini ya. Semoga sharing kita soal ganggang, soal rumput laut sore hari ini bisa bermanfaat, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendekati berbuka puasa. Dan ini ada form feedback untuk evaluasi training. Bapak dan Ibu silahkan isi yang sudah ada di grup chatnya kita di Zoom ini, tinggal dimasukin aja formnya, dan Ibu langsung bisa isi supaya kita bisa terus mengevaluasi nih, Bapak dan Ibu kira membutuhkannya trainingnya seperti apa lagi, dan apakah training kita ini cukup dirasa bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu secara individu ataupun secara bisnis, gitu ya. Saya Widya Fadila, saya mengucapkan mohon pamit dari webinar sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.